Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Kisah Sirah Channel. Channel khusus yang menceritakan tentang kisah para nabi, keluarga dan sahabat, wali Allah, sufi, ulama dan orang-orang alim pilihan Allah. Kali ini kita akan mendengarkan kisah tentang sahabat Nabi Adi bin Hatim. Saksikan sendiri bukti janji Nabi. Keagungan akhlak, kesederhanaan sikap dan kabar dari langit yang diungkapkan Rasulullah SAW inilah yang meluluhkan hati seorang pemimpin suku Ta'i, Adi bin Hatim, untuk memeluk agama Islam. Nama lengkapnya adalah Adi bin Hatim bin Abdullah bin Sa'ad bin Hasrat At-Ta'i, dijuluki dengan Abu Wahab dan Abu Tarib. Sahabat yang masuk Islam pada tahun 9 Hijriah ini terkenal sebagai orator yang sangat pandai. Beliau adalah kepala suku Ta'i baik pada masa jahiliyah maupun masa Islam. Dia mempunyai jasa besar dalam menumpas kaum murtad dan ikut serta dalam penaklukan Irak. Beliau berdomisili di kota Kufah dan wafat di sana. Adi mewarisi kepemimpinan ayahnya sebagai penguasa suku At-Ta'i. Kaum Ta'i mengeluarkan seperempat harta mereka sebagai pajak pada Adi untuk imbalan bagi kepemimpinannya. Dengan harta yang dimiliki, putra Hatim ini sangat dermawan. Karena itu ia menjadi orang yang sangat disegani kalangan kaumnya. Ketika Nabi mendakwahkan Islam, berangsur bangsa Arab mulai mendekat kepada beliau, suku demi suku. Tetapi Adi justru melihat pengaruh Rasulullah merupakan ancaman yang akan melenyapkan kepemimpinannya. Karena itu, dia memusuhi Rasulullah meski dia sendiri belum mengenal pribadi Nabi yang mulia itu. Adi kemudian meninggalkan kampungnya dan pergi menuju Syam. Adi menuturkan kisahnya sendiri. Aku kemudian lebih membenci keberadaanku di sana ketimbang kebencianku kepada Rasulullah SAW. Aku lalu memutuskan lebih baik aku pergi menemuinya. Kalau ia seorang raja atau pendusta, niscaya aku dapat mengetahuinya. Dan jika ia seorang yang benar, aku harus mengikutinya. Kemudian aku berangkat hingga berada di hadapan Rasulullah SAW di Madinah. Aku menemui beliau ketika beliau berada di masjidnya, lalu aku ucapkan salam kepadanya. Beliau bertanya, "Siapa Anda?" Aku jawab, "Adi bin Hatim." Rasulullah SAW kemudian berdiri dan membawaku ke rumahnya. Demi Allah, ketika beliau membawaku ke rumah, tiba-tiba ada seorang perempuan tua dan lemah yang mencegatnya. Kemudian beliau pun berhenti lama sekali kepada wanita yang mengajukan keperluannya kepada beliau itu. Menyaksikan hal ini, aku berkata di dalam hati, demi Allah, ini bukan gaya seorang raja. Setelah itu, Rasulullah SAW berjalan lagi membawaku. Ketika membawaku masuk ke dalam rumahnya, beliau mengambil sebuah bantal dari kulit yang sangat sederhana, kemudian melemparkannya kepadaku seraya berkata, "Duduklah di atasnya." Aku jawab, "Anda sajalah." Kemudian aku pun duduk di atas bantal itu, sedangkan beliau sendiri duduk di atas tanah. Di dalam hati aku bertanya, demi Allah, ini bukan perilaku seorang raja. Kemudian beliau berkata, "Wahai Adi bin Hatim, apakah engkau mengetahui ilah selain Allah?" Aku jawab, "Tidak." Beliau bertanya lagi, "Bukankah engkau seorang yang beragama?" Aku jawab, "Ya, benar demikian." Beliau bertanya lagi, "Bukankah engkau memungut seperempat dari barang rampasan yang diperoleh kaummu?" Aku jawab, "Ya, benar demikian." Beliau kemudian berkomentar, "Sesungguhnya hal itu tidak dihalalkan oleh agamamu." Aku jawab, "Demi Allah, memang dilarang." Selanjutnya, beliau berkata, "Wahai Adi bin Hatim, barangkali engkau
enggan memeluk agama ini, Islam, karena melihat kemiskinan di kalangan pemeluknya. Demi Allah, sebentar lagi harta kekayaan akan berlimpah ruah kepada mereka kaum muslim, sehingga tidak ada lagi orang yang mau mengambilnya. Barangkali engkau masih enggan memeluk agama ini karena banyaknya musuh mereka dan sedikitnya jumlah mereka. Demi Allah, sebentar lagi engkau akan mendengar seorang wanita yang pergi dari Kadisiyah menunggang ontanya ke rumah ini tanpa rasa takut. Barangkali engkau masih enggan memeluk agama ini karena kerajaan dan kekuasaan masih berada di tangan orang-orang selain mereka. Demi Allah, sebentar lagi engkau akan mendengar tentang istana-istana putih dari Babilonia jatuh ke tangan mereka kaum muslimin. Adi berkata, kemudian aku pun masuk Islam. Lalu bagaimana dengan kabar langit yang disampaikan Rasulullah SAW kepada Adi? Adi berkata, kemudian aku telah menyaksikan dua hal yang disebutkan Rasulullah di atas, yaitu wanita yang pergi dari Kadisiyah ke Madinah sendirian tanpa takut, sebagaimana yang dikatakan Nabi SAW. Dan aku sendiri ikut dalam pasukan pertama penyerbuan harta kekayaan Kisra. Aku bersumpah pada Allah, hal ketiga yang dijanjikan Nabi SAW pasti akan terbukti. Demikianlah kisah singkat tentang sahabat Nabi ini. Semoga ada manfaatnya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.